Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa, keluarga Putri Cempa dimanapun berada, jumpa lagi di podcast Putri Cempa. Yang kali ini kami bersama dengan Bapak Agus Setiabudi, atau lebih bekennya di sekitaran Kecamatan Jekulo ini Mbah Agus. Terima kasih Mbak Agus sudah hadir di podcast Putri Cempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Agus ini kan cukup fenomenal di Kecamatan Jekulo, khususnya di Desa Honggosoco, Hadipolo, yang sudah mengenal beliau selaku pebisnis dan pengusaha, justru sukses dan berhasil itu di usia yang sudah agak senja, setelah pensiun, kan begitu ya. Ini memotivasi banyak orang bahwa untuk memulai bisnis itu tidak harus di usia muda, di usia remaja, tetapi ketika banyak orang menganggap sudah tidak produktif, Mbah Agus membuktikan justru beliau ini sukses dan produktif di usianya yang sudah matang. Mbah Agus dulu sebelum jadi pengusaha, karirnya di mana Mbah Agus? Sebenarnya saya itu pertama karir di Bank Jateng, dan saya sudah dipensiun di usia 58. Karena saya itu berprinsip, Bu, kalau pensiun itu tidak harus tengok-tengok di rumah. Betul. Nanti kalau tengok-tengok di rumah nanti jadinya ngontak ngantuk, timbulnya wotak watuk, dan akhirnya nggak baik aja dalam kesehatan. Ngontak ngantuk jadinya wotak watuk. Iya, akhirnya nggak baik dalam kesehatan ya, karena dia nggak pemikirannya nggak berkembang. Ya. Badannya nggak gerak, akhirnya dia itu ya mudahlah terserang penyakit ya, betul. Gitu. Makanya saya punya gagasan, saya harus bisa usaha sendiri, walaupun dalam tanda kutip saya ini sudah masih menerima pensiun, tapi kan yang namanya usaha itu kan bisa untuk keturunan nanti, anak ya, cucu kita, rintisan itu, kita untuk anak cucu iya. Kita. Dan alhamdulillah sekarang saya itu sudah pertama buka toko kelontong namanya Ude Mbah Agus. Kan yang dulu, mohon maaf ya Mbah Agus, di sekitar Kudus ini belum ada Indomaret, belum ada Alfamart, Mbah Agus sudah punya Ude Mbah Agus, kan begitu? Enggak, Bu. Karena saya itu, mohon maaf, bukan untuk menyaingi, tapi saya itu kebutuhan di sekitar kita itu kan, sekitar desa itu nggak ada Indomaret, Alfamart, sehingga saya harus menciptakan swalayan untuk masyarakat yang intinya itu sama dengan saya harus bisa sama dengan Indomaret dan Alfamart. Dan terkenal loh. Ya. Di mana tokonya Mbak Agus gitu. Ya. Dan alhamdulillah saya sekarang punyai untuk kelontong itu sudah mempunyai 2 cabang, yang satu itu yang Rejo, yang satu namanya Udi Setio, dan saya juga bangun untuk koperasi yang namanya Damai Amanah Umat. Mengapa Damai Amanah Umat? Karena di lokasi tersebut ya di Ndahu. D itu damai, amanah, umat. Karena lokasinya di Ndahu ya. Pertelan Ndahu. Ya, dan betul. Ini kebanyakan ini adalah ada kayak juga bangun toko mebel yang namanya Toko Budi. Dan itu izinnya koperasi Damai Amanah Umat tadi, dan itu sistemnya adalah syariah, yang mana yang saya jual adalah produk kebutuhan rumah tangga, baik itu meja, kursi, bali, terus HP dan lain sebagainya. Ya. Itu kredit selama 10 bulan. Jadi di Damai Amanah Umat itu, Amanah Umat itu selama 10 bulan bisa ngangsur, jadi agak ringan lah. Nasabah saya pelanggan-pelanggan saya itu kebanyakan itu adalah karyawan dan karyawati PT Jarum, Mbak. Oh gitu. Ya, Bu, ya. Dan setiap bayarnya itu terserah, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Silahkan. Ya, pokoknya ya penting lunas. Contohnya HP harga 3 juta dibayar 300.000 per bulan sampai dengan 10 bulan lunas. Aku antri jadi nasabahnya ini nanti. Oh, boleh monggo. Ada meja kursi yang dulu nggak punya meja kursi, mau lebaran biasanya itu meja kursi yang laris ya. Yang kemarin karena ada apa ini? COVID, dan memang
anak-anak itu supaya belajar di rumah. Bisa belajar Yang waris itu HP malah. Oh, HP. Karena untuk fasilitas belajar kan, belajar ya, itu sarana yang waris itu HP. Berarti gini ya Mbak Agus, Mbak Agus punya toko di Ndau, ini namanya UD Agus, di Tanjung Rejo UD Budi, UD Setio. UD Setio. Terus kemudian toko mebelnya Budi. Iya. Jadi Agus Budi Setio. Agus Setio Budi. Oh, Agus Setio Budi, luar biasa. Dan tiga-tiganya ini dibangun, dirintis setelah Mbak Agus pensiun. Iya, setelah saya pensiun. Bukan justru pada saat Mbak Agus menjadi pegawai Bank Jateng itu konsentrasi di tugasnya. Iya, memang harus kita bekerja itu harus fokus. Harus fokus kerja. Kalau dalam pencarian itu kan bisa bank sekarang dibuka lebar-lebar, mau cari dana mau itu kan sudah bisa sekarang. Ya, Kan gini ya Mbak Agus, kebetulan kan kita ini syuting di Kobois. Iya. Kemudian di depan ini ada usaha Mbak Agus, kan ada kolam renang amanah ya Mbak. Iya. Kita nanti bisa berkolaborasi dong. Boleh. Renangnya di tempatnya Mbak Agus, makannya di Kobois kan begitu. Darnya di sini, nanti kok renangnya di tempat saya, dan tempat saya kolam renang saya itu juga dilengkapi dengan 2 perosotan Bu. Ya. Ember tumpah juga ada. Yang khusus untuk anak-anak seandainya Bapak Ibu yang menghantar putra-putrinya itu bermain renang, Bapak Ibu bisa sekalian mancing di situ. Oh, berarti Iya. ada kolam pancingnya Ada juga. kolam pancingnya juga. Kan kita harus ingat ya, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ajarilah anakmu untuk berkuda dan berenang. Berarti kan memang anak-anak itu harus diajari berenang ya Mbak Agus? Harus itu, Dan di karena itu kolam merupakan renang, sunnah Rasul. Sunnah Rasul, kolam renangnya Mbak Agus deket, tiketnya murah, dan memang dikhususkan untuk warga sekitar kan Mbak. Iya. Dan orang tuanya yang menunggui bisa sambil mancing. Bisa mancing. Wah, luar biasa. Oh. Keluarga Putri Cempa ini pasti menyaksikan semuanya bahwa kolam renang amanah ini dilengkapi dengan aula yang besar, bisa untuk wedding, bisa untuk kegiatan-kegiatan pesta ulang tahun, pengajian dan sebagainya. Oke, dan kemudian juga dicawisi kolam pancing. Kolam pancing. Nah, luar biasa. Bagus begini. Kalau misalnya Bagus ini menginspirasi banyak orang tentang usaha yang dirintis setelah pensiun. Dan kemudian sekarang ini kan anak-anak Bagus sudah menikmati dong, putra-putri ini panjenengan sudah menikmati rintisan dari orang tuanya kan begitu. Ini perlu juga di-share kepada keluarga besar Putri Cempa bahwa orang tua memang ada sebuah tanggung jawab menghantarkan anak-anaknya meraih kesuksesan di masa depannya. Ya. Kan begitu Mbak Agus. Dan kemudian Mbak Agus sudah mempelopori dan meneladani tentang itu. Ada suka dukanya Mbah ketika merintis usaha-usaha tersebut? Semua perintisan itu pasti, semua usaha tetap ada halangannya. Orang jalan aja kadang-kadang kepleset, kadang-kadang kesandung. Iya. Begitu juga kita itu membuka usaha. Kadang-kadang itu banyak sekali orang-orang yang mencemooh. Kayak gitu aja kok, kayak gitu aja kok. Nggak ada seberapanya sama Indomaret, nggak ada seberapanya sama Alfamart. Tujuan saya bukan gitu Bu. Tujuan saya adalah bagaimana masyarakat sekitar kita, itu bisa kerja di tempat, daripada dia nganggur, nggak punya kerjaan. Betul. Nah, salah satunya itu Bu. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah mengelola itu 18 karyawan. Yang utamanya itu saya memang cari adalah anak-anak yang masih kuliah dan bisa untuk disambi kuliah. Memberi kesempatan mereka mengaplikasikan ilmunya kan Mbak. Kalau dia sudah lulus nanti dia cari kerjaan di mana silahkan. Memang saya itu prinsip saya gitu. Sehingga untuk masyarakat yang ingin belajar dan ingin kerja di tempat saya latih. Siap saya untuk menjadi pelatih untuk latihan wirausaha, menjadi pengusaha, menjadi pebisnis. Untuk pebisnis ya. Berarti selama ini keluarga besar Mbak Agus juga mendukung ya, walaupun misalnya artinya tidak semata-mata bisnisnya yang dikedepankan, tapi juga nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Harus itu Bu, bagaimanapun juga itu kan nilai kemasyarakatan itu utama juga menurut saya. Iya betul Mbak Agus. Dan selama ini yang menjadi langganan tetap Mbak Agus sudah banyak ya Mbak? Alhamdulillah banyak Bu. Dari kolam renang itu juga sebenarnya itu anak-anak TK, TK, PAUD ya itu. Sebenarnya itu gini Bu.
Kalau kita itu membuka, saya itu kalau renangnya saya tiket masuk itu murah sekali. Tapi bagaimanapun juga saya harus mencapai laba, mencapai keuntungan. Karena bagaimana dengan dia berenang, otomatis dia itu makan jajan di tempat itu otomatis. Betul. Jadi ada tiketnya kan di bawah 10.000 ya Mbak? Tiketnya cuma 8.000. Luar biasa Sobat Putri Cempa. Kabupaten Kudus paling bisa murah dengan tiket 8.000 kalau bukan di kolam renang Amanah. Dan tempat parkirnya nyaman, kemudian tempat parkir bisa untuk 50 mobil masuk bisa. Luar biasa. Itu sering dipakai untuk kumpulan haji dan sebagainya, itu sampai 50 mobil bisa, Bu. Berarti kumpulan haji muslimatan ya bisa ya, Mbak? Bisa. Kemarin itu biasa. Untuk pelantikan NU sekecamatan Jekulo itu 450 di tempatnya Mbak? Di tempatnya saya itu bisa masuk semua itu. Tapi ada yang bawa sepeda motor dan mobil. Kayak mobil itu cuman muat 50 mobil. Unit mobil untuk tempat parkir. Untuk Mbak Agus, untuk harapan ke depan Mbak Agus tentang bisnis yang sudah dirintis, yang juga kan sudah melebarkan sayap kemana-mana ini Mbak. Ya. Mbak baru juga desa Ibu. Ya, tetapi kan Mbak Agus juga sering diundang untuk memberikan motivasi kepada pelaku-pelaku UMKM kan begitu Mbak. Ya. Untuk bisa sharing dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di UMKM. Harapan ke depan Mbak Agus tentang usahanya. Harapan ke depan saya ini gini Bu, saya juga ingin membuka cabang lagi. Mungkin kalau nggak di daerah Pati ya di daerah kecamatan yang lain. Selain itu sebelum pandemi memang saya itu sering dipanggil dari calon-calon pensiun Bank Jateng. Ya calon-calon pensiun Bank Jateng. Biasanya di Solo. Terus saya suruh menceritakan kesuksesan saya. Dan alhamdulillah juga ada yang ikut jejak saya, dan bagaimanapun juga itu kebiasaan dari teman-teman itu jadi petani, tapi petani bunga itu yang nggak baik itu. Maksudnya tahu kan Bu, uang punya uang, didepositokan jadi petani bunga. Nggak deposito itu yang. Tapi kalau memang usaha kan ada yang kerja kan begitu Mbak, ada aktivitas gerak. Ada aktivitas bantu masyarakat. Iya betul. Untuk bisa kerja, jadi masyarakat sekitar itu bisa menikmati pekerjaannya, dia tidak hanya pengangguran saja. Iya, betul. Dan Mbak Agus sering memberikan motivasi kepada teman-teman yang sesama pensiunan dari Bank Jateng. Iya. Dan harapan ke depan memang usaha kita semakin eksis kan begitu ya Mbak? Amin. Nanti mungkin karena Kudus ini kecil ya Mbak Agus, kita bisa berkolaborasi dengan potensi yang ada di sekitar Kecamatan Jekulo. Renangnya di Mbak Agus, outboundnya di pesantren dekatnya, di situ ada juga pemerahan susu kambing kan begitu Mbak? Siap. Nanti kan bisa saling kolaborasi sehingga ada paket wisata terintegrasi di Kecamatan Jekulo. Siap. Kan begitu Mbak Agus. Mbak Agus, misalnya nanti ada orang di luar Kabupaten Kudus yang kepengen merintis usaha seperti Mbak Agus, itu Mbak Agus juga mau berbagi ilmu? Siap, saya siap untuk membagi ilmu. Bagaimanapun juga kan saya lebih senang kalau memang teman saya itu juga sukses. Amin. Jadi bagaimanapun juga itu kan nanti kan kalau dia butuh permodalan, saya bantu untuk carikan, lebih bukan bantu untuk memberi, bukan. Kalau memang caranya bagaimana, saya siap. Asal pertama itu usaha itu pertama memang harus tekun, ulet, tekun dan ulet serta kesabaran yang memang bagaimanapun juga itu. Ada juga yang dulu itu yang namanya waktu bangun tukang kadang-kadang nggak masuk, seharusnya jadwal sekian hari jadi nggak jadi, itulah kita memakan hati. Tapi bagaimanapun juga kita harus sabar Bu. Wah mungkin si bapak ini ada masalah keluarga ada saya gitu. Kita maklumi. Kita maklumi. Makanya Mbak Agus penampilannya juga selalu funky, selalu sporty ya kan. Walaupun miliarder duitnya banyak tapi mana-mana tetap gaul kan begitu, sehingga orang itu melihatnya familiar gitu loh Mbak. Tidak jaim kan. Mbak Agus kan selalu akrab dengan siapa saja, bahkan teman-teman UMKM selalu mengidolakan jenengan Mbak. Mbak Agus bisa memotivasi kita loh kan gitu. Pernah juga kan ada pertemuan UMKM di tempatnya Mbak Agus juga kan, bareng-bareng. Mbak Agus mungkin ada moto hidup yang mau disampaikan ke keluarga Putri Cempa sehingga bisa menginspirasi banyak orang, menjadikan teladan dari banyak kalangan. Iya.
Terima kasih Bu. Moto saya adalah kita harus bekerja keras dan jangan lupa sedekah kita juga harus lebih keras juga. Betul. Bagaimanapun juga kalau sedekah kita itu banyak, insya Allah rezeki kita juga akan lebih banyak lagi. Leres betul. Itu Bu yang saya. Jadi kita harus siap kerja saya keras. setiap Jumat pagi juga buka sarapan gratis di depan. Iya. Di depan warung toko-toko Mbak. Nggih. Itu kemarin kan banyak yang antri. Ada apa itu pas saya lewat Jumat pagi itu? Ada apa itu? Ternyata kan sedekah Jumat. Nah, ini memang betul inspiratif sekali ketika kita harus sanggup bekerja keras. Tetapi ketika kita yakin bekerja keras tidak kemudian kita pelit kan gitu Mbak. Kita juga harus mau menyisihkan, harus berbagi berbagi kepada masyarakat sekitar. Terima kasih Mbak Agus sudah hadir di podcast Putri Cempa. Semakin sukses. Nanti kapan-kapan jika kita ada waktu kita akan diskusi lagi. Siap. Dan teman-teman keluarga Putri Cempa silahkan datang di kolam renang amanah yang ada di pertigaan Dawa di Polo, dan kemudian juga silahkan berbelanja di beberapa unit usaha Mbah Agus karena ada koperasi damai amanah umat. Nah, itu bisa menjadikan menjadi anggota koperasi dan bisa menikmati beberapa fasilitas di koperasi damai amanah umat. Kemudian apabila panjenengan semua nanti memiliki ingin investasi, merintis usaha, bisa berdiskusi atau sharing dengan Mbak Agus, dan Mbak Agus akan mau berbagi ilmu dengan senang hati. Siap. Untuk memotivasi kita semua sukses. Kan begitu ya Mbak Agus? Sukses lahir batin, dunia akhirat. Amin. Demikian sahabat Putri Cempa, salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Dan Mbak Agus sudah membuktikan karena putrinya beliau ini juga Putri Cempa loh. Cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Saya sering komunikasi Mbak Agus dengan putrinya Mbak Agus. Ini seorang Putri Cempa yang sesungguhnya sudah mandiri, kerja keras, kan begitu, cerdas, cantik, dan juga agamis. Kerja tidak hanya di PNS saja, tapi wirausaha itu memang lebih hebat. Betul, berwirausaha dan mau bekerja keras kan begitu Mbak. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Putri Cempa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.